Halo sahamania, hari ini kita akan membahas dua perusahaan yang request oleh teman-teman kita. Yang satunya itu perusahaan yang bergerak di bidang komoditas coklat. Yang satunya lagi bergerak di bidang itu saya belum tahu. Kita akan cari tahu sama-sama. Kita akan mulai dari perusahaan dengan valuasi yang paling tidak menarik ya, yang juara terakhir. Seperti biasa di video ini, dari judulnya kita bisa melihat bahwa yang menjadi pemenang kali ini adalah INCF, perusahaan yang saya masih belum tahu bergerak di bidang apa, nanti kita akan cari tahu. Lalu yang kedua, yang terakhir adalah BTEC. Ini yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang coklat atau kokoa yang menjadi bahan baku pembuatan coklat. Kita akan lihat bersama-sama, dimulai dari BTEC terlebih dahulu, Bumi Teknokultura Unggur Tbk dengan kode emiten BTEK atau kita panggil aja BTEC. Kita lihat dari beritanya terlebih dahulu. Dari sini sih kita lihat nggak ada berita yang terlalu menarik sih ya, nggak ada juga berita hukum yang memberatkan perusahaan. Jadi kita langsung masuk ke profil mereka di website mereka. Ya, jadi mereka itu melakukan kegiatan komersial pada bulan Juni 2001. Ya, bisa dibilang umur yang sudah cukup matang. Awalnya mereka bergerak di bidang real estate, konstruksi, aktivitas jasa, dan perdagangan. Ada industri pertambangan, perkebunan, pertanian, dan penguasaan hutan dan jasa penunjang kehutanan. Jadi memang ada banyak bisnis, tapi memang mayoritas itu yang berhubungan dengan perkebunan. Dan akhirnya pada 2016 mereka memulai bisnis menghasil bahan baku industri consumer goods dengan mengambil alih saham Golden Harvest Cocoa yang memiliki anak perusahaan yang bergerak dalam bidang pengolahan biji kakao. Dan seperti itu sampai sekarang teman-teman. Bagaimanakah kinerja bisnisnya? Overall mereka rugi terus. Jadi ini salesnya berarti kurang bagus ya. Kita akan cek kenapa kurang bagus. Kita mulai dari pemegang sahamnya dulu. Posisi masyarakat 43% masih aman. Lalu ada Golden Harvest Cocoa 29%. Dari beritanya sih aman-aman aja. Jadi kita lihat laporan keuangannya. Kenapa mereka bisa sampai rugi? Padahal coklat ya bisa dibilang banyak orang yang makan juga kan. Tapi mungkin nggak terlalu banyak kali. Saya juga bukan pencinta coklat ya. Saya pencinta kopi kali. Coba kita lihat laporan keuangannya. Di sebelah ini ya, laporan keuangan. Cashnya juga kurang bagus. Coba kita cek. Kita mulai dari cashnya dulu. Cashnya di sini 4,6 M, hutang jangka pendek 261 M. Ini kurang bagus sih. Marginnya juga rugi, ROE pasti rugi, PR-nya rugi. Jadi wow, nggak ada hal yang menarik dari saham ini ya. Coba kita lihat dari pendapatannya kenapa bisa rugi. Karena bebannya lebih besar daripada penjualannya. Oke, ini udah pasti nggak bagus ya. Jadi kita coba cek penjualannya apa. Kemungkinan sih bahan baku coklat kali ya. Coba kita lihat. Coba kita cek. Mana. Nah, ini dia penjualan ekspor paling gede di sini. Lalu ada pendapatan tolling. Tolling itu apa ya? Itu nanti kita akan cek ya. Tolling. Pendapatan terdiri dari penjualan barang dan pendapatan jasa tolling. Coba kita cek tolling itu apa. Jasa tolling. Nggak dikasih tahu sih. Paling kita searchnya di website aja. Tolling adalah jasa tolling adalah jasa mendaur ulang kembali scrap dari sisa produksi yang sudah tidak bisa digunakan lagi oleh perusahaan Anda. Oh, jadi mereka ini ada jasa daur ulang
Jadi mereka ini bukan benar-benar bergerak di bidang coklat ya. Malahan tadi kita lihat laporan keuangannya itu bisnis coklatnya nggak terlalu gede, malahan lebih gede di jasa tolling. Ya, coba kita lihat lagi tadi BTEK tadi ya, BTEK. Di sebelah ini laporan keuangannya, kita buka lagi. Tolling ini dia. Untuk bebannya itu kebanyakan datang dari coba kita lihat ya, bahan baku, penyusutan aset tetap, beban pokok produksi. Jadi memang produksinya yang bikin berat sih di sini. Overall gitu aja sih teman-teman, penjualannya agak menurun di bidang coklat, tapi dari pendapatan tollingnya itu meningkat dari tahun 2022 ya. Oke, itu aja dari yang BTEK. Sekarang kita lanjut ke posisi pertama. Jadi BTEK ini nggak menarik ya. Bagaimana dengan INCF? Kita akan lihat Indo Commodity Corpora dengan kode emiten INCF atau kita panggil aja INCF. Oke, kita mulai dari beritanya dulu. Ini ada penjualan, berarti mereka ini pedagang kali atau distributor. Produsen apa yang ada disebutkan di sini ya. Oke, kita lanjut ke profil mereka di website. Di website juga nggak terlalu jelas ya mereka produksi apa. Ada nama leasing, tapi akhirnya mereka berubah nama sekarang. Coba kita lihat lebih lengkapnya di pemegang saham. Posisi publik 43% masih aman. Lalu ada Alam Tulus Abadi, bukan Tulus yang menyanyikan lagu monokrom ya, tapi ini pemilik daripada INCF. Dari beritanya sih ada banyak tentang call ya, mungkin ada sangkut pautnya. Sekarang kita lihat laporan keuangannya. Nah, ini yang paling bisa kita lihat dengan transparan dari laporan keuangannya di kuartal kedua. Coba kita download di mana ya, ini INCF Q2. Cashnya kurang bagus sih, tapi kita coba cek aja lah. Cashnya di sini, bentar, ini bukan kali, cuman 2 lembar, bukan. Berarti harus yang mana ya? Financial statement, LKTT kali ya. Laporan keuangan tengah tahun, mungkin. Oke, ini dia cashnya 16M, hutang jangka pendek 294M. Jadi cashnya juga kurang bagus, tapi setidaknya mereka masih laba. Coba kita lihat marginnya kurang bagus ya, net profit margin 2% doang, ROE-nya 4%, PER-nya 11 kali. Ya, biasa aja. Coba kita lihat penjualan dikurangi beban, dapat laba bruto, dikurang lagi dapat laba sebelum pajak. Nice, penjualannya bagus, masih menghasilkan laba. Coba kita cek penjualan. Apa yang mereka jual? Ini yang saya penasaran juga. Apa ini? SIR 20. Apa itu? Apa itu ya? SIR 20 paling gede nih. Dry Jelutung. Apa lagi itu? SER 20. Apa itu ya? Barang jadi SER 20. SER 20 apa itu ya? Nggak jelas ya. Tapi itu yang paling gede tadi. Penjualan SER 20. Kita lihat dari beritanya aja deh. Torekan penjualan 130-an M ya. Industri karet. Oke. Jadi mereka menjual karet ya. Baik. Oke, jadi karet udah jelas di sini. Coba kita cari lagi ya. IN SER 20. Karet. Dalam hal ini Gram Rubber, TSL SER 20 dan Dry Jelutung. Gram Rubber merupakan karet siap apa nih? Siap pakai kah? Oke, coba kita lihat di sebelah sejarah kali. Jadi awalnya mereka perusahaan pembiayaan ya, leasing. Jadi namanya ada leasing, jadi pembiayaan. Tapi akhirnya mereka bergerak di bidang karet sekarang. Oke.
sekali sejarahnya ya. Oke, kita langsung masuk yang paling terakhir aja. Jadi ada perusahaan-perusahaan seperti Michelin juga bekerja sama dengan perusahaan ini. Ada kelapa sawit juga. Oke, overall memang karet ya. Jadi INCF karet. Jadi teman-teman, dari video kali ini kita bisa melihat perusahaan yang bergerak di bidang komoditas tidak semuanya bagus-bagus ya keuangannya ya. Kalau perusahaan-perusahaan sawit sih kebanyakan sih bagus sih keuangannya, karena mungkin komoditas mereka itu cukup lancar ya konsumsinya, dan juga mereka mendapatkan margin yang cukup sehat. Tapi kalau untuk perusahaan yang bergerak di bidang kokoa ini kurang bagus, yang karet ini juga kurang ya. Well, mungkin pasarnya nggak terlalu agresif, nggak terlalu aktif, sehingga mereka cuannya tidak maksimal. Jadi gitu aja untuk pembahasannya teman-teman. Semoga bisa membantu. Saya tutup dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.